Halo semuanya, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang pastinya selalu membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan mereview market sejenak ya, bagaimana performa ataupun kinerja IHSG selama satu pekan terakhir ya teman-teman ya. Nah kali ini ya teman-teman, kalau kita lihat selama satu minggu terakhir ya, kalau kita lihat satu minggu terakhir itu dimulai dari tanggal 15 ke 15 lah ya. Dari tanggal 15 ini ya, 5 candle, tampak IHSG cenderung bergerak menurun ya, walaupun memang belum terlalu signifikan teman-teman ya. Dan kita juga kalau misalnya kita berkaca dari video analisa IHSG sebelumnya, kita belum bisa tahu akan seperti apa tren IHSG ini ya. Apakah ia akan memang benar-benar confirm membentuk pattern head and shoulders atau big trendnya ya, big pattern ya, big pattern cup and handle. Jadi masih belum jelas. Jadi memang kita juga masih butuh beberapa minggu ini teman-teman ya. Masih butuh beberapa minggu, mungkin sekitar 10 candle lagi ya, 2 minggu sampai 1 bulan lah ya, 10 sampai 20 candle. Apakah IHSG ini terkonfirmasi pola pembalikan arah dari uptrend menjadi downtrend, atau dia melanjutkan posisi strong uptrend channelnya gitu teman-teman ya. Jadi memang kita masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Oke, tapi kalau kita lihat teman-teman, untuk saat ini ya, ada potensi ya, ini baru potensi ya, belum tentu pasti. Potensi bahwasanya IHSG akan membentuk pola membentuk pola head and shoulders. Kenapa? Karena di sini ya, di tanggal 17 Februari ya, sebenarnya dari yang sebelum-sebelumnya sudah bagus ya, IHSG candlenya selalu membentuk higher high. Namun di sini puncaknya di 17 Februari, IHSG mentok ya, nggak kuat, dia lewat dari resisten di sekitar sini. Nah gitu ya, 6287 plus minus lah ya. Di sekitar 6287 ini juga dari beberapa kali ya candle dia yang uji resist 6287. Di sini dia sempat breakout, tapi besoknya di tanggal 17 dia nggak kuat, atau dengan kata lain false breakout, dan dia melemah. Dan sejak dari tanggal 17, yaitu tanggal 18 dan tanggal 19, candle IHSG cenderung membentuk lower low secara konsisten. Jadi memang kita butuh konfirmasi juga minggu depan apakah IHSG akan melanjutkan penurunan hingga mengkonfirmasi pola head and shoulders atau tidak gitu ya. Oke, jadi untuk jangka pendek ya, jangka pendek mungkin IHSG akan bergerak di dalam area support resist di sini teman-teman. Jadi untuk resistnya jelas pertama di area 6287 ya, karena ini sudah 5 candle uji resist tapi nggak bisa breakout ya. Sempat sekali tapi itu pun nggak kuat, besoknya langsung turun lagi teman-teman ya. Nah sementara untuk support dari IHSG ini untuk minggu depan, supportnya akan berada di level 6165 ya. Jadi IHSG akan bergerak dalam sideways kecil ya, sideways kecil di mulai dari 6165 hingga 6287 ya teman-teman ya. Jadi berapa poin tuh kalau kita ukur ya? Kalau kita ukur sekitar 120 sampai 122 poin kurang lebih ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misalnya nanti IHSG nih ya, mungkin akan uji support minggu depan di 6165 ya. Uji, atau mungkin ini kita bisa turunkan sedikit sih ya, ini di sini. Atau di sini. Oke, boleh juga di sini lah ya, boleh juga di sini deh. 6156 deh ya, saya koreksi dikit. Ya, jadi IHSG cenderung bergerak dari 6156 hingga 6287 ya dalam sideways kecil. Kalau misalnya nanti dia uji support ya dan berhasil bertahan di atas 6156, maka dia kemungkinan akan rebound ke atas dan uji resist di 6287. Namun bila nggak kuat, dia breakdown ya, maka target IHSG selanjutnya akan berada di sekitar, sebenarnya banyak sih ya. Sebenarnya banyak puncak-puncak ujung-ujung candle yang bisa kita jadikan area support resisten IHSG, tapi ya kalau kita jangan terlalu dekat pula ya. Mungkin kalau misalnya dia dari 615 6156 selanjutnya ke
6.067 ya. Kalau nggak kuat pun ya udah balik ke sini lagi ya, ke neckline ya. Neckline dari pattern head and shoulders itu di 5957 gitu teman-teman ya. Oke. Itu potensi dari support resisten IHSG lah gitu ya saya katakan. Gitu teman-teman ya. Itu yang pertama sih untuk IHSG ya. Oke, lalu untuk resistennya ya, kalau misalnya 6287 ini jebol, maka ya udah sih resisten selanjutnya yang terdekat itu akan uji resist 6340 sekian ya. Lalu nanti bisa saja yang terakhir uji resist di 6467. Baru nanti kalau memang dia kuat breakout lagi, IHSG akan uji resist all time high-nya di 6600-an kalau nggak salah ya. Oke, jadi untuk support resisten IHSG sendiri ya, ini saya ubah ke warna ungu aja lah ya. Oke, ya jadi untuk support IHSG sendiri ya, untuk support pertama itu akan berada di area kotak ungu yang ini ya teman-teman ya. Untuk kotak ungu yang ini, lalu kalau dia nggak kuat memang, maka dia akan uji support di kotak ungu yang kedua gitu ya. Mudah-mudahan sih kalau harapan saya IHSG nggak turun makin dalam lah gitu ya. Oke, tapi kalaupun dia turun makin dalam bahkan sampai ke neckline dari pattern head and shoulders ya udah teman-teman siapin cash gitu loh. Kenapa siapin cash? Artinya akan banyak saham-saham yang terdiskon ya. Kan pasti mau dong BBRI seharga 3 ribuan lagi ya kan, sewaktu IHSG di kisaran 5.400-an kemarin ya. Bisa serok banyak-banyak lah intinya gitu teman-teman ya. Oke, itu untuk area support dan resisten dari IHSG. Nah, kalau kita lihat dari indikator lain, teman-teman bisa lihat di sini untuk indikator osilator ya, saya pakai stokastik aja ya, saya pakai stokastik. Di sini sudah membentuk dead cross ya, dead cross di area overbought. Jadi IHSG juga setelah kenaikan kemarin mulai tanggal 1 Februari di sini kan terjadi golden cross nih. Ya, dia lalu naik lumayan signifikan ya dari 5.800-an sampai 6.300 ya. Dari sini nyampe ke sini ya teman-temannya, naik sekitar 7%-an dalam waktu 11 hari perdagangan ya. 11 hari perdagangan naik 7% tuh sangat luar biasa sekali untuk IHSG ya, karena kita cerita IHSG. Nah, di sini ya pertanggal 17 Februari itu IHSG sudah berada di area overbought ya. Sudah berada di area overbought, jadi sudah jenuh beli, rawan aksi jual atau aksi profit taking, dan memang di tanggal 18 selanjutnya terjadi dead cross gitu ya. Dead cross dan stokastiknya akan mengarah ke bawah gitu teman-teman ya. Nah, jadi memang ini juga suatu indikator tambahan atau ya benar indikator tambahan yang menambah analisa kita gitu ya, yang mengkonfirmasi analisa kita bahwasannya ya memang IHSG sudah saatnya koreksi gitu teman-teman. Sebenarnya udah terlihat ya. Udah terlihat mulai dari sebenarnya dari sini 9 Februari. 9 Februari ketika dia menyentuh resist 6287 ya, di sini kalau kita lihat high-nya 6286, dia udah nggak kuat lagi dan dia terkoreksi bahkan turun cukup dalam ya. Dalam satu hari IHSG bisa turun minus 1,69, lumayan sih ya teman-temannya. Nah, setelah dari situ IHSG beberapa kali membentuk candle doji ya. Candle doji ini ya artinya ini merefleksikan para pelaku pasar yang perbandingan antara buyer dan seller itu udah sama kuat gitu ya teman-teman ya. Di sini doji terakhir sebelum akhirnya terkonfirmasi reversal gitu teman-teman ya. Oke sih, mungkin itu sebentar itu dulu sih teman-teman update untuk IHSG. Jadi minggu depan ya IHSG berpotensi untuk uji support ya, uji support dari 6156 hingga 6174 ya. Kalau dia kuat bertahan di atas itu, maka dia akan rebound lagi dan kembali ke area resist di 6287 ya. Kalau memang nggak kuat di 6287 ya mungkin akan sideways mulai dari 6156 sampai 6287 ya. Mungkin itu skema terbaik
Karena saya melihat belum ada sentimen apapun di market kita ya, belum ada sentimen yang besar atau gebrakan yang besar, yang fenomenal yang bisa menjadi katalis penggerak utama IHSG, baik katalis positif maupun sentimen negatif yang sangat kuat ya. Gitu teman-teman. Belum ada ya, SWF pun belum terlalu nampak pengaruhnya, vaksinasi juga. Artinya berita yang muncul itu lebih kepada berita-berita yang mendukung saham-saham sektoral gitu ya. Contoh kalau misalnya berita terkait vaksin, maka yang naik ya cenderung saham farmasi aja, atau SWF maka yang naik cenderung saham konstruksi saja gitu ya. Jadi atau terakhir kemarin pengumuman bunga bank ya, BI rate yang turun 0,25 basis point yang tentunya ya berpengaruh positif terhadap saham sektor properti. Itu pun hanya berpengaruh kepada saham-saham yang bergerak di properti saja gitu teman-teman ya. Untuk katalis penggerak IHSG secara keseluruhan itu saya belum melihat ada berita yang cukup kuat gitu ya yang bisa mempengaruhi pergerakan IHSG. Jadi memang untuk minggu depan skema terbaik dari atau yang paling mungkin dari IHSG ya mungkin akan uji area support dulu ya, bukan uji area support tapi ya benar uji area support, dan kalau memang apa dia akan sideways gitu ya teman-teman. Kecuali breakdown dari sini maka ya udah gitu ya, turun ke bawah membentuk pola head and shoulders gitu teman-teman. Ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya. Jadi saya juga mau mengumumkan kita masih membuka kelas saham ya untuk teman-teman yang mau belajar saham. Di situ nanti kita akan sama-sama belajar ya. Kita akan sharing terkait bagaimana melakukan analisa saham yang baik ya, trading plan yang benar, menentukan support resisten, mencari target price, cut loss-nya di mana supaya teman-teman bisa terukur dan tidak ikut-ikutan dalam membeli saham gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa membuat trading plan sendiri ya. Jadi ini memang khusus untuk teman-teman yang masih baru, yang masih pemula, yang belum terlalu mengerti tentang saham. Kita juga di kelas itu akan diajarkan terkait analisa bandarmologi. Jadi buat teman-teman nih, misal yang udah paham teknikal tapi pengen tahu juga dari segi bandarmologi, bisa ikut kelas bandarmologi. Benefitnya apa? Benefitnya teman-teman akan tahu ya, bagaimana sih melakukan analisa bandarmologi yang baik ya. Bandar itu akumulasi di harga berapa gitu ya. Yang akumulasi siapa? Apakah lokal, apakah asing ya. Jadi kita juga akan belajar atau kita juga akan diajari untuk melakukan analisis foreign flow ya, pergerakan aliran dana asing di IHSG teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan silakan join, linknya saya taruh di kotak deskripsi nanti ya teman-teman. Langsung aja join di link Telegram tersebut, chat staff trader retail supaya teman-teman bisa tanya-tanya terkait program kelas saham yang dilakukan oleh trader retail gitu teman-teman ya. Ingat ya, investasi ke leher ke atas itu sangat penting, daripada uangnya teman-teman habis buat cut loss di saham-saham yang teman-teman nggak paham itu sahamnya apa. Lebih bagus diinvestasikan dulu ke pengetahuan dan ilmu ya teman-teman, supaya teman-teman bisa membuat trading plan yang baik dan benar. Demikian tadi teman-teman pembahasan singkat IHSG 1 pekan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya teman-teman tetap mendapatkan video terbaru dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.